Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi bersama kami di Milbos Podcast. Dan bersama kalian ada saya, Arfan Ataya Ramadan. Dan juga rekan saya, Faris Kofiamna. Ya. Di siang ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu spesial dari kelas 7 MTS Milbos, Hilbram Kamil Atailah, dan insya Allah kita bakal berbincang-bincang tentang keseruan selama pesantren di Milbos. Gimana, Pan? Oke, jadi kalau orang dengar kata pesantren, pasti mikirnya tuh langsung ke sesuatu yang alim-alim nih. Oh iya benar. Bener gak sih? Iya. Kayak pesantren Quran, pesantren hafalan, pesantren harus disiplin. Keluarnya langsung jadi dai. Keluarnya dai, ya. Kalau enggak kiai gitu kan. Coba kayak buat menurut Hilbram nih, bener gak sih pandangan orang-orang selama ini tuh kebanyakan kan pesantren alim, pesantren Quran. Gimana nih menurut Hilbram nih? Ya kalau menurut Ana ya sebenarnya pesantren itu nggak cuma tergantung agamanya doang sih ya sebenarnya. Nggak tergantung cuma agamanya atau cuma naikin hafalannya atau cuma Qurannya. Tapi pesantren itu banyak mengajarkan kita tentang ilmu yang kita tidak mengetahui. Mungkin Contohnya apa tuh contohnya? Contohnya nih ya, contohnya. Kalau ya misalnya aja. Kalau misalnya dalam pesantren kita belajar tentang agama kayak adab, hadis, atau siroh, biasanya kan gitu kan kebanyakannya ya. Tapi walaupun itu mereka juga nggak terlalu fokus gitu loh dalam bidang kayak gitu. Misalnya mereka juga fokusin banget dalam matematika, IPA dengan mengikuti banyak lomba yang berturut-turut ya gitu. Jadi sebenarnya pandangan masyarakat tuh kadang ada yang negatif, ada yang positif Ya, sama pesantren kan. benar. Bahkan kadang ada salah satu pandangan masyarakat tuh kalau biasanya masuk pesantren itu cuma paham agama doang, hadis, Quran, bahasa Arab, MTK-nya nggak bisa, terus IPA-nya juga jelek. Padahal sebenarnya kayak gitu ya. Sebenarnya nggak gitu. Mereka banyak juga sebenarnya pesantren itu ya sebenarnya sekolah biasa, cuma ya mungkin boarding dan bisa bertemu teman lebih lama kan. Oh iya. Bisa gitu aja. Terus juga pesantren itu kan punya lingkungan dengan selama Hilbram SD itu beda kan? Iya, beda Kayak banget. misalnya SD gurunya biasanya mapel cuma satu. Ya. Terus guru mapel, guru semuanya. Iya. Satu guru semua Satu mapel. guru, ya, benar, Iya. ya. Giliran pesantren, wah, beda. ini beda. Satu mapel ada gitu gurunya. Nah, apa yang Hilbram rasain selama sebagai santri pertama nih, santri masih awal-awal lah. Iya. Baru berapa satu semester ya? setengah Baru satu setengah semester. tahun lah ya. Apa lingkungan yang berbeda gitu dari sekolah biasa sama pesantren? Bisa dibilang jadwalnya lebih padat ya. Wah, Jadwalnya padat ya, Iya, jadwalnya padat. bener. Ya, jadwalnya bener kan? Ya, jadwalnya padat banget. Maksudnya kalau misalnya kita di rumah dapat tugas PR, ya mungkin kita bisa kerjain sore atau malam sebelum tidur. Tapi kalau misalnya kayak gini, sore muhadharah, tapi malamnya ada baru bisa belajar dulu, ya gitu. Maksudnya nggak terlalu beda lah lingkungannya, cuma perbedaan jadwal aja, ya, perbedaan waktu. Ya. Tapi emang di sini tuh padat banget sih. Kayak Arfan aja ini, yang dia dari pesantren loh, dari pesantren. Dari pesantren mana, Pan? Ana dulu sempat pesantren di Bandung, Di Bandung. Di mana? di Darut Tauhid. Nah, Darut Tauhid. Coba tanya dia. Di sini tuh sibuk banget ya sih? Asli di sini sibuk banget. Ya, Emang sini wah Masya Allah. Ini, tapi emang sesuai dengan tujuan Milbos ya dalam membuat ada Milbos itu kan ada leadershipnya ya, L-nya. leadershipnya, benar. Emang dalam seorang pemimpin dalam membangun leadership emang kita harus punya manajemen waktu, bisa tas dari ini pindah kesibukan ini istirahat malam ya, dan akhirnya bangun lagi ini gini lagi, dan emang membentuk karakter banget. Terus nih Bram, kalau Ana mungkin beda sama Arfan ya. Arfan nih pesantren, udah ngerasain pesantren. Kalau Ana itu dulu kan homeschooling ya. Ketika masuk sini tuh, waktu Ana emang masuk sini kayak ngerasa wah
ketemu lingkungan baru lagi, Iya, jauh dari orang tua, lingkungan beda, itu pasti ada kan rasa kayak gitu di Hilbram. Nah, apa yang membuat Hilbram akhirnya ngerasa nyaman di pesantren ini? Awalnya ya pertama kalau aku biasa ketemu dengan orang-orang baru, ketemu teman-teman baru dan mungkin perkenalan banyak, ya sebenarnya yang dilakuin cuma menerima aja. Menerima menurut aku ketika kita menerima sebuah banyak teman, jika kita menerima banyak guru, kita banyak perkenalan dengan mereka, lama-lama kita jadi apa ya? Jadi nyaman. Jadi nyaman, jadi Terbiasa betah, jadi gitu ya, terbiasa. ngelakuin itu. Udah terbiasa ngobrol sama mereka, udah nggak kayak asing lagi gitu. Kalau udah kenal jadi udah betah gitu. Jadi lama-lama gitu. Dan itu juga tergantung waktunya. Jadi kalau lama-lama diobrolin, lama-lama mengenal, lama mengenal, dalam akhirnya betah dan nyaman ngobrol sama mereka. Arpan gimana Pan? Tapi kalau misalnya buat pendapat Hilbram nih, dengan kegiatan Milbos yang padat kayak gini, ini perasaan Hilbram sendiri gimana? Karena dulu saya sendiri yang ngalamin ya, saya ngalamin terus ngelihat adik-adik kelas saya, ada tuh adik kelas 7 baru masuk langsung nangis, ada kelas 7 baru masuk seminggu 2 minggu langsung keluar, Oh, iya dan itu beda-beda alasannya. Ada yang emang dari diri sendiri karena nggak betah, biasanya kan di rumah mungkin ada yang dimanja sama orang tuanya, ada yang emang kehidupannya nggak biasa, mungkin bisa dibilang disiplin, mungkin emang karena di rumahnya udah terpenuhi semuanya. Ada yang emang dari sisi orang tuanya, anaknya betah tapi orang tuanya nggak kuat. Nah itu pengalamannya gitu emang ada. Jadi dia tuh anaknya betah-betah aja, cuman orang tuanya, duh kasihan nih anak saya di pondok harus nyuci sendiri, makan sendiri. Ah jangan dah, mending dikeluarin aja. Kalau Hilbram gimana? Kalau aku sebelum aku masuk dari pondok sebenarnya udah bisa dipanggil memperbaiki niat lah ya. Memperbaiki niat. Soalnya yang aku mengetahui pondok itu ya banyak lah ya. Nggak ketemu orang tua, kalau ketemu teman-teman lama, banyak hal yang Udah tahu ya kekurangan. sebelum masuk Ya, ya? sebelum masuk udah ketahuan dengan hal itu. Tapi karena alhamdulillah niatku sudah diperbaiki ya dari sebelum masuk, alhamdulillah. Lama kelamaan ya betah-betah aja di pondok kalau niatnya benar-benar menuntut ilmu, belajar ilmu agama dan tujuannya akhirat ya insya Allah aman kok kalau niat begini. Tapi kalau boleh tahu Hilbram masuk sini tuh karena disuruh orang tua atau mau sendiri atau ditawarin orang tua kemudian mau? Jadi awal ceritanya itu aku bilang ke orang tua, aku kayak pengen pesantren gitu, pengen nyobain apa sih emang kenapa pesantren itu gitu. Aku Sering denger ya, sering denger dari denger, orang. pesantren, oh ini pesantren bagus nih, pesantren bagus. Terus aku juga banyak denger teman-teman aku bilang, aku pengen masuk pesantren, aku pengen masuk pesantren. Oh, oke, yaudah. Jadi yang aku mengetahui pesantren adalah, oh ya udah, berarti aku nggak bakal ketemu teman-teman aku lagi nih. Oleh karena itu aku jadi penasaran banget nih. Loh, emang pesantrennya seunik apa, semenarik apa sih? Bahkan banyak banget yang mau ikut gitu. Aku langsung lah, aku pengen mau pesantren nih. Coba ada nggak ya pesantren yang bagus gitu loh, pesantren yang menarik perhatian anak gitu. Berarti emang pengen nyari sekolah yang backgroundnya tuh pesantren ya? Iya, Oh, yang udah nyari pesantren. Aku gak terlalu peduli tentang udah lama atau enggak, atau masih baru, atau emang udah legendary, udah paling bagus. Aku gak peduli. Maksudnya yang benar-benar aku cari, yang aku pengen itu adalah suasana pesantren aja. Mau mahal, mau murah pun enggak peduli sebenarnya ya. Agak unik ya? Agak unik ya? Jadi memang begitu. Jadi dalam akhirnya ketemu beberapa pesantren dan salah satunya adalah Milbos. Salah satunya Milbos, oleh karena itu aku survei ke sini dan aku pengen langsung ke kelas kan, pengen apa sih emang pelajaran apa aja gitu, pengen lihat pelajaran, dan yang aku sadarkan beda, maksudnya jauh beda dari sekolah biasa, nggak ya maksudnya ada banyak pelajaran tambahan lah ya, kayak belajar Al-Quran, hadis, sirah, dan itu jadi makin padat, itu yang bikin padat pelajarannya. Tapi berarti salah satu alasan Hilbram masuk ke sini emang pengen nyari pesantren gitu kan? Benar. Apa yang membuat pesantren Milbos dengan, ada nggak sih tawaran-tawaran pesantren lain selain Milbos? Maksudnya yang anta awalnya tertarik sini-sini? Ada nggak? Ada Nah, banyak. apa yang membuat anda tuh ngeliat, oh Milbos nih kayaknya Ana lebih cocok di Milbos nih, ada hal-hal yang
bakal dapetin di sini yang nggak dapetin pesantren apa tuh? Jadi gini, pas aku lihat pesantren lain ya, yang udah ditawarkan sama orang tua aku, yang aku lihat sebenarnya cuma fasilitas. Yang aku lihat cuma fasilitas. Yang aku lihat adalah fasilitas gedungnya gede, tinggi, bertingkat-tingkat. Yang aku lihat ada kolam renang, yang aku lihat lapangannya gede. Itu yang aku lihat sebenarnya. Banyak banget yang aku lihat kayak gitu. Aku udah beberapa pesantren dan sebenarnya aku lihat cuma itu. Walaupun pun ada santri nih, misalnya nih ada santri lagi jalan, abis lagi survei, ada santri lagi jalan, mereka nggak bilang salam atau mereka nggak bilang sebuah sapaan. Apa yang mereka lakukan, mereka langsung aja keburu dengan target mereka. Yang itu yang anak sangat tidak mau ya dalam pesantren ya menurut anak. Oleh karena itu, ketika anak masuk ke Milbos, ketika aku merasakan suasana Milbos, ya mungkin fasilitasnya nggak sebagus mereka, mungkin tingkatnya nggak setingkat mereka, tapi aku mengerti bahwa bener adab di Milbos itu bener-bener dilatih dan diperhatikan sekali oleh para guru di sini. Itu adalah salah satu target yang aku sadari di Milbos ini, yaitu kenaikan adab. Masya Allah. Tapi Anta ngerasa itu juga nggak sih, Man? Waktu daftar sini? Ngerasa banget tuh yang misalnya dari kita dulu sekolah SD, kita SMP sampai sekarang SMA, itu emang perkembangannya kerasa banget. Dari mulai SD yang kita cuman ya tahu apa sih SD, lebih mikirin main daripada belajar. Asli. Dulu tuh guru ngejelasin ya, ngapain guru, mending main. Tapi makin gede kita harus makin sadar bahwa belajar itu ya emang penting buat kita. Maka kita harus mencari tempat yang emang bener-bener kayaknya cocok dan mendukung kita dalam kebaikan itu. Kalau anak jujur waktu survei sini ya, itu anak juga ngerasa kayak anak jujur gak terlalu ngeliat fasilitas itu kayak nomor kesekian lah. Tapi anak ngeliat, wah masuk sini lagi naik mobil, lagi jalan, disapa gitu sama anak-anak, kayak wah lingkungan sini keren banget sih gitu. Gak pernah gitu ngerasain kayak sama orang gak dikenal loh, orang gak dikenal itu disapa Assalamualaikum. Padahal kita nggak kenal gitu, tapi kok mereka sapa senyum, wah itu benar-benar ngebuat kita nyaman di sini. Itu nggak sih? Iya benar. Karena juga bukan cuma muridnya doang yang bikin nyaman, guru-gurunya juga sopan tapi ramah, humble, terus juga karena umur kita merobek kita nggak terlalu jauh, jadi masih nyambung gitu ya. Masih nyambung gitu, jokes-jokesnya, bercandanya masih nyambung. Terus Hilbram selama di pondok ini nih, ada nggak tujuan atau target yang pengen pokoknya sebelum lulus harus udah dapet itu target sebelum lulus dari Hilbram? Mungkin kemungkinan keluar apa lanjut nanti cuma diperkirakan. Oh iya. Apa pokoknya sebelum lulus SMP lah. Lulus SMP apa ya? Masih agak jauh. Iya. Terlalu jauh. Sabar dulu. Masih kelas 7, baru masuk. Iya. Apa masih masuk, baru masuk ya? Baru masuk. Udah. Sabar. Pikir lanjut apa enggak deh. Tapi apa target yang ketika masuk sini tuh pokoknya sebelum keluar harus udah tercapai deh target. Yang pertama yang aku paling mengejar itu ya sebenarnya sama sih seperti mimpi semua orang ya. Ya sebenarnya 30 juz, hadis dihafalin. Tapi yang aku benar-benar mencari di sini tuh adalah pertama adalah kemandirian. Iya sih, itu salah satu skill yang paling penting ini, salah satu yang paling penting di depan. Soalnya kalau aku merasa di pesantren kan yang aku mau tahu ya hidup sendiri kan. Sebelum aku masuk ke sini, oh ya aku berarti hidup sendiri nih. Nggak ada yang nyuciin, nggak ada yang cuci piring, nggak ada yang nyerapin baju, nggak ada semua. Berarti itu aku harus melakukan. Dan sebelum aku masuk pesantren ya itu dilakukan oleh orang tua. Semua dilakukan orang tua. Oleh karena itu aku sadaran bahwa aku kayaknya nggak enak nih selalu ya kesadaran ya. Aduh kayak enak gitu loh, kayak minta-minta terus apa-apa dimintain. Oleh karena itu ya aku berusaha untuk ya udahlah masuk pesantren aja, coba pengen latih kemandirianku, pengen ngelatih gimana cara hidup sendiri gitu nanti di luar sana. Itu ada salah satunya ya kemandirian. Yang kedua sebenarnya adab. Ya, adab. Penting juga. Adab penting banget bukan penting juga, penting banget. Pakai di luar tuh. Iya. Pakai banget insyaallah ya. Menurut Ana adab itu bukan sesuatu yang kalau diajarin itu langsung nyangkut kayak langsung nyangkut. Iya, benar. Kita nggak bisa bilang seorang perokok tiba-tiba kita bilang
udah berhenti aja nggak ngerokok kan nggak bisa kan maksudnya nggak cocok lah nggak bisa langsung pret ganti. Oleh karena itu aku pengen di pesantren sebagai mungkin 3 tahun sebagai santri sebagai 3 tahun atau 6 tahun aku pengen bener-bener ngebiasakan adab yang ya sopan, santun, ramah. Nah, adab itu harus dibiasakan gitu ya. Dibiasakan ya menurut Ana. Harus dibiasakan, oleh karena itu aku pengen menaiki adab Ana dan semoga di masa depan bisa ramah dan akur. Nah, itu kan tadi lagi ngebayangin targetnya. Terus setelah masuk sini, kan udah masuk nih. Apa realita yang kamu dapetin di sini? Realita kadang kita punya target tapi realita tuh itu jauh banget. Itu dia. Nah, jadi hal lucunya tuh gini. Pertama kali aku masuk pesantren, aku cuma ngeliat, aduh, ini kayaknya susah banget nih. Maksudnya pelajarannya ditambahin, waktunya jadi lebih padat. Itu yang aku benar-benar dalam imajinasi kok, udah berarti aku harus siap benar-benar. Aku masuk pesantren hari pertama, 1 minggu yang aku kaget itu apa? Bukan langsung pelajaran, bukan itu apa? Kelas meeting dulu. Ada kelas meeting dulu. Ada waktu santai dulu. Ada waktu kayak untuk perkenalan. Lomba dulu. Iya itu, itu enak banget. Jadi aku nggak merasa langsung kayak, aduh, udah stres nih aku. Udah banyak. Dah. Aku udah merasakan itu, nggak merasakan sama sekali pas pertama kali masuk. Oleh karena itu pas mulai pembelajaran aku modenya alhamdulillah santai, relax, gak terlalu stres lah dalam pelajaran. Itu yang aku benar-benar di luar ekspektasi banget. Soalnya dalam imajinasiku tuh kayak ini pokoknya di pesantren belajar. Belajar ngafal, udah itu doang pokoknya. Dikira aku cuma gitu doang, tapi ternyata ya realitasnya jauh lebih beda daripada itu. Ya lebih beda. Di pesantren itu sebenarnya tempat yang buat berseru-seru, bersenang-senang, lebih mendapatkan pengalaman dan mungkin dapat teman yang lebih banyak. Itu. Terus kan Hilbram baru pesantren 1 semester ya. Terus kemarin baru perpulangan yang pertama kan. Itu ngerasain gini gak sih kalau Ana ya? Kalau Ana tuh ngerasain waktu perpulangan pertama kayak dulu kita kalau di rumah kita pergi ke satu tempat kita yakin bakal ini tuh cuma sementara terus bakal balik lagi gitu ke rumah gitu ke rumah. Nah sekarang Hilbram posisinya lagi pesantren masih 2 tahun lagi lah 2 tahun 3 tahun lagi. Ngerasa gak sih kalau jadi yang sementara bukan di pesantren tapi di rumahnya gitu. Bentar lagi balik lagi pesantren. Bener. Jadi pas di rumah itu pas liburan hari pertama libur tuh kayak alhamdulillah balik lagi ke rumah. Alhamdulillah aku balik ke rumah bisa ketemu orang tua, ketemu teman-teman bisa alhamdulillah. Terus lama kelamaan pas aku nyadar dikit lagi masuk pesantren ya. Terus aku menyadari oh iya lama di pesantren jadi bukan balik ke rumah balik ke pesantren. Iya. Karena ada orang yang nganggep justru pesantren itu rumah keduanya jadi bahasanya gue balik lagi ke pesantren bukan di rumahnya lama. Kalau nyadar oh iya ini kayaknya pesantren sama rumah udah sama udah rumah ya udah biasa. Jadi gitu. Ya sebenarnya kalau dalam bidang itu sebenarnya bisa dibilang gimana ya enak aja lah. Mau balik pun mau pergi pun sekarang kalau mau balik ke rumah ya jadi oh ya udah balik ke rumah terus nanti ya belajar lagi ke pesantren. Tapi yang bedanya itu rasa pertamanya itu rasa pertama pas balik itu pas penjengukkan pertama aduh enak banget kalau ketemu orang tua langsung di ini udah enak banget udah kayak udah tapi ya penjengukkan pertama sehari doang. Oh iya. Langsung balik. Nggak boleh ketemu 3 bulan dulu kan atau Nggak ada. Jadi langsung aja balik sehari doang. Ya Allah udah 3 bulan nunggu momen ini cuma dalam sehari doang. Tapi ya nggak apa-apa lah. Kan di sini niatnya ya buat belajar, buat menuntut ilmu. Ya insya Allah berkah lah. Tapi kalau sampai sekarang nih ya masih ada rasa kangen ortu kan. Pasti. Arpan aja yang pesantren udah 3 tahun nih. 4 tahun masih ada. Ya kan masih ada. Ada lah. Siapa sih yang kangen ortu? Siapa sih? Terus kadang tuh ada rasa rindu tuh kadang tiba-tiba gitu. Bikin kita jadi tiba-tiba malas belajar, pengen ketemu ortu. Itu tuh sebagai santri baru ya. Gimana Ana selalu ngeliat Ibram nih wah semangat banget nih orang. Ini gimana cara Ibram tuh kayak ngatasin rasa rindu tersebut? Bisa dijujurkan aja ya, honest. Pertama kali masuk itu aku benar-benar
rasa kangennya tuh udah kayak udah Semua orang kayaknya semua orang kayak gitu. Iya, benar-benar. jadi bisa dibilang nggak semangat sekarang lah, nggak semangat sekarang, nggak ada niatnya nggak sekuat sekarang, niatnya nggak sekuat sekarang. Pernah aku tuh lagi bener yang kalau bilang bener-bener lagi nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba ada rasa kangennya tuh Iya, kayak langsung masuk gitu lah. Emang. Iya bener emang itu bener. Jadi langsung masuk, terus abis itu langsung kayak aduh kangen juga orang tua, langsung kayak aduh kenapa, jadi aku tuh juga pertanyakan kenapa aku masuk pesantren. Jadi kayak apa sih tujuannya gitu lah, kayak ngapain masuk pesantren, for what? Pas jadi filsuf gitu mikir-mikir, Iya. Aduh apaan ngapain, terus aku juga nanya kenapa orang tua aku ngebolehin gitu. Iya. Kenapa gitu, bener kalau aku mau sampai kalau mereka sayang ya kenapa ditinggalin. Wah, gitu kan. iya. Bener-bener. Gimana sih ya kan? Iya. Kalau saya kenapa ditinggalin, ya udah baru harusnya ditolak, harusnya ini, aku dapet pemikiran itu. Waduh. Bener, dan itu enggak cuma satu orang doang. Iya sih, Maksudnya awal-awal itu Sakan itu benar-benar asrama itu udah benar-benar sepi, Iya. nggak ada, udah nggak ada, Udah. nggak seramai sekarang. Badannya di sini, otaknya masih di rumah. Nggak ada. Pokoknya Sakan asrama itu pasti benar-benar kosong, sepi, nggak ada yang main, nggak ada yang ketawa, nggak ada yang bercanda. Sampai ya siang-siang semuanya pasti tidur, nggak Iya. ngapain, pasti Nggak ada kayak nggak berisik. Iya. nggak berisik. Kalau sekarang mau Wah. bercanda. Nyaman satu sama lain ya. Nyaman banget, sumpah. Sekarang udah berisik, tapi ya dulu ya biasa gitu. Pas aku pengen ngajak ngobrol ya apa yang mereka lakukan ya mereka juga sebenarnya menghindar dari pengobrolan, menghindar dari perkataan. Iya, jadi mereka tuh kayak kamu dari mana? Kasih, Otaknya masih di rumah itu. Datar banget. Iya. Datar banget. Apalagi kalau aku tanyain lagi kenapa? Ya lagi rindu, lama-lama lagi rindu. Ya aku jadi kangen sama orang tua nih. Aku kayaknya harusnya lebih apa ya? Aku lebih harus bersyukur nih sama orang tua nih. Aku masuk pesantren, aku sadari mereka tuh nggak selamanya di sini. Aku banyak dengar kata-kata gitu, dan ya itulah yang dirasakan sama banyak santri baru, bener gak sih? Iya. Ya kan masuk pertama yang dirasakan apa? Bukan rasa semangat, bukan rasa itu. Sejujur-jujurnya ya rasa pesantren baru itu ya agak kangen, ada rasa sedih, ada rasa itu. Tapi ya yang kayak aku bilang, lama kelamaan jadi nyaman, jadi betah, jadi lebihnya enak ngobrol sama temen gitu. Makanya enak. Lauran gimana, Pan? Tapi kalau misalnya menurut Bram nih, kan setelah lama ngejalanin baru beberapa sih, baru satu semester lah ya. Baru satu semester. Baru satu semester di pondok nih, kan yang tadi awalnya dari aduh masih kangen orang tua, sama temen masih jaim lah ya. Canggung. Nah, ada nggak sih kayak apa yang bikin Hilbram betah dengan kegiatan apa atau dengan ngelakuin ini? Wah, aku jadi makin betah nih. Iya, gitu. iya. Kan tiap orang beda-beda kan. Iya benar. Jadi ya sebenarnya ya melakukan kegiatan pesantren aja dengan kepadatannya. Emang sih, emang. Kita langsung keinget kayak oh ya udah sih, kita kan emang di sini mau belajar, kita emang di sini kan emang pengen menuntut ilmu. Jadi ya yang dilakukan apa? Ya ikuti aja kegiatan pesantren. Kalau misalnya waktu muhadharah, waktu ceramah, oke, ikut aja ceramah. Walaupun dia dengar ceramah itu, kita juga lupa ya. Oh iya, dulu tadi kita mikirin rumah. Iya, benar-benar. Langsung mikirin Ganti. tentang gibah itu tidak boleh. Tidak boleh ya gibah, langsung gitu. Ya alhamdulillah ya. Kalau melakukan semua kegiatan pesantren dengan teratur, lama-lama rasa kangen itu jadi hilang, malah jadi rasa ya tergantung dengan doa. Lah, jadi rasa kangen itu diubah jadi doa. Yes. Langsung diubah Emang jadi sih. langsung diubah jadi niat. Jadi Tingkat udah tertinggi kerinduan tuh Iya. emang ya Ya, cukup doa ya, cukup doa. doa. Udah jalanin aja. Pesantren suruh ini, pesantren suruh A, pesantren suruh B. Lama kelamaan nanti gak kerasa waktunya dilewat cepet banget. Iya. Ya kayak waktu pertama 3 bulan tuh gak boleh nelpon, Iya. gak boleh ngomong sama orang tua, gak boleh apa-apa sama orang tua. Itu benar-benar rasanya kayak udah kayak 1 tahun di pesantren. Iya. Bener-bener gitu di pesantren. Terus anak langsung sadar kayak, oh ya udah, aku coba aja belajar dulu deh. Lama kelamaan aku nggak sadar nih kayak cepet juga ya lama-lama. Tiba udah ganti semester aja. Penjauhan pertama udah. Terus dikatain ya udahlah pulang ke rumah 3 bulan juga udahlah aman, gak apa-apa, yang penting udah ketemu kan. Iya. Terus aku
aku bilang udah 3 bulan lah, walaupun masih lama aman gitu, udah ketemu. Tapi nggak kerasa juga, tapi langsung cepet udah kayak besok balik ke rumah. Sudah selesai. Udah balik ke rumah, alhamdulillah udah balik ke rumah. Dan ya itu sampai sekarang pun masih kerasa, nggak kerasa cepetnya nggak kerasa banget gitu. Terus Hilbram ini kan udah jadi talib, udah jadi talabul ilmi lah pesantren. Kadang tuh talabul ilmi tuh punya apa ya, rasa pasti bukan kadang, pasti setiap talabul ilmi itu ada rasa futur, males, lagi nggak semangat lah, emang ada aja, emang tinggal tunggu waktunya kayak gitu. Pernah ngerasain kan pasti? Pasti pernah. Pernah kan? Pernah, pasti pernah. Nah itu setiap orang tuh pasti cara buat dia bangkit lagi, semangat lagi. Yang udah puter, udah pengen keluar pesantren ya. Ntar lulus kelas 7 pengen ganti aja homeschooling. Kelas tahun ganti aja homeschooling. Apa yang buat itu tuh bangkit lagi gitu. Jadi kayak oh iya, Ana harus tetap di pesantren belum lama lagi. Ada yang harus Ana tuju. Apa tuh yang bikin Hilbram kalau lagi futur bangkit lagi gitu? Apa? Yang aku sebenarnya lakukan kebanyakan sih yang tadi aku bilang niat. Niat Itu penting banget. Dalam hidup pesantren niat itu penting banget. Jadi Dasar, penting banget. fondasi. Dasarnya. Pokoknya kalau masuk pesantren niatnya nggak benar, udah nggak bakal betah di pesantren. Bener. Jadi ya kalau menurut Ana pesantren, masuk pesantren yang diperbaiki itu adalah niat. Bukan belajar untuk masuknya, bukan belajar untuk tes masuknya, bukan. Menurut Ana itu penting, tapi yang sekian lah. Sekian lah. Itu bisa dilakukan lah. Tapi masalahnya niat itu harus dengan kebiasaan. Niat itu harus biasa, harus biasa menurut Ana. Ya oleh karena itu yang aku lakukan ya sebenarnya aku kembalikan niat aku kembali. Ingat dulu pertama kali ngapain sih? Belum masuk ke sini. Aku tuh ngapain masuk sini gitu loh. Jadi makanya jangan malas-malasan. Kayak misalnya contoh setiap pulang sekolah, walau udah capek banget, udah tinggal ini udah ada kasur depan muka, udah tidur. Tapi dalam saya lagi tiduran, lagi ngeliat kayak ini aku bisa belajar loh. Nggak, maksudnya kalau awal-awal aku masuk dalam posisi sekarang aku tuh belajar. Bukan tiduran. Kalau aku awal masuk nih sekarang baru satu hari 2 hari, yang aku lakukan adalah apa? Belajar. Aku bukan tiduran, bukan bengong, bukan bercanda, bukan ngobrol apa. Aku harus belajar. Aku belajar. Oleh karena itu langsung udah berdiri, langsung ambil buku, langsung belajar. Kuat banget dia. Bener. Harus berdiri dulu hatinya, dan geraknya itu pun susah. Walaupun dalam otak kita bilang, kamu harus belajar tau. Tapi badannya itu kayak, udah berat banget. Kayak karate gitu sama kasur ya. Udah ngapain gitu kan. Terus kayak, udah diem dulu. Terus udah harus bener-bener dipaksa. Baru kamu harus belajar. Lama-kelamaan, bangkit. Terus duduk dulu bentar, apa yang aku bisa lakukan? Aku harus ada tugas ini, aku bisa ngafal ini, bisa ngafal Al-Quran. Aku lakukan sebisa itu. Dan lama-kelamaan, ya itu adalah rutinitas insyaallah. Kebiasaan gitu ya, karena diulang-ulang terus saking terbiasa. Kalau dibiasain ya lama-lama jadi rutinitas kebiasaan. Terus Bram nih, Anta udah banyak kan temenan sama ini sekarang? Alhamdulillah. Kalau sama kakak kelas gimana sama kakak kelas? Alhamdulillah banyak dari beberapa lomba atau banyak dari beberapa ya kenal aja maksudnya kayak dia pernah gini nih, dia pernah gini atau enggak kadang-kadang di masjid halo assalamualaikum salam kenal gitu. Maksudnya kenalan aja apalagi sama kakak kelas baik. Tapi kerasa sih kalau ada ya tiba-tiba kayak jadi punya temen, bukan kalau kita sekolah biasa ya, misalnya kita sekolah di SD negeri sekitar rumah lah, kadang kan temennya ya dia dari komplek ini, dia dari kecamatan ini, ya masih satu kota lah. Pesantren ada yang dari teman Hilbram paling jauh dari mana? Emang pesantren itu untuk daerah tidak ada limit. Iya, tidak ada limit. Bahkan dari luar negeri pun bisa ya. Jujur di luar negeri pun banyak. Dari luar negeri itu banyak banget, serius. Dan banyak banget. Dan aku bisa mengenal banyak mereka pun ya gara-gara dia dari sini, dia dari sini. Makanya aku dapat perkenalan dari mereka. Dan untuk daerah ya,
untuk daerah. Kalau di pesantren, apalagi Milbos kan internasional kan, jadi nggak mungkin lah nasional juga. Jadi pasti banyak di luar negeri. Bener-bener. Mungkin nih satu nih, ada yang dari Malaysia. Dari Malaysia. Ada yang dari Singapura. Singapura. Dan yang paling mengagetkan menurut aku adalah ada yang dari Qatar. Qatar. Oh, Qatar. ada teman dari Qatar. Ya. Qatar. Nah, ya Qatar. Jadi dia tuh dari Qatar, walaupun lahir di Indonesia, pindah ke Qatar, tapi dia kembali lagi ke Indonesia, niatnya buat menuntut ilmu juga. Wah, Masya Allah. Keren Ya, banget itu sih. makanya itu yang aku juga mikir, oh ya ini tuh berarti emang sebenarnya banyak orang itu yang bener-bener pengen menuntut ilmu gitu. Banyak yang pengen belajar, pengen menuntut agama Islam, pengen belajar banyak gitu loh. Mau dari luar negeri atau dalam negeri pun banyak sebenarnya gitu. Kita juga punya ya dari luar Jawa. Ada dari luar Jawa. Bangka. Dari Bangka. Ya, ada tuh teman kita dari Bangka. Terus kita juga waktu awal-awal tuh waktu masuk anak dari Jaktim kan, dari Jaktim ketemu Arpan. Ya, dari Bandung. Tapi rumahnya Depok sih, rumahnya Depok. Tapi kan dari Bandung. Lainnya dia ada ke bawah Sunda dikit gitu. Kalau ngomong agak beda nih sama biasanya teman-teman anak di rumah. Terus ada juga dari Bangka. Wah, logatnya agak beda nih. Terus ada juga dari Jawa, logatnya ada beda. Jadi kita saling melengkapi lah. Melengkapi sama Terus lain. juga bisa ngeliat keunikan masing-masing gitu. Ada yang ini logatnya cepet, yang ini bahasanya cepat, bahasanya kadang beda. Banget. Kayak temen aku dari Singapura, dia masya Allah banget. Walaupun dia benar dia tidak ada pengenalan bahasa Arab, dia tidak ada background Islamnya. Background Islamnya pun sedikit, cuma Quran bisa hafal. Dan yang aku ketahui sekarang dia justru udah hafal 1 juz dalam 1 semester. Dia hafal 1 juz dalam 1 semester. Udah lugohnya bahasa Arabnya udah Masya Allah, udah Masya Allah banget. Udah Masya Allah. Dan itu yang aku pikirkan. Jadi maksudnya walaupun kita dari berbeda daerah, kita punya keunikan dan keistimewaan kita sendiri gitu. Gak semua orang sama sebenarnya. Jadi juga dari daerah-daerah lain ada yang ilmu-ilmu kita nggak dapat kan? Iya, benar-benar. Terus juga enaknya kalau punya temen dari luar tuh, kadang kalau misalnya penjengukan atau perpulangan pas balik sini bawa makanan khas dia, Bagi-bagi, tukar-tukar. Iya, tukar-tukar. Kita bawa dodol, dia bawa apa gitu. Kadang-kadang teman-teman pernah gitu, karena emang alhamdulillah sekelas. Jadi dia tuh Sekamar sekelas. sekamar dan sekelas. Alhamdulillah. Dekat banget. Jadi dekat banget. Dan terus abis itu dia pernah nih bawa satu makanan. Makanan itu pun aku bilang, ini bukan bahasa sini. Apa tuh makanannya apa tuh? Nggak tahu, pokoknya kayak mirip snack kecil gitu lah, kayak mirip ciki gitu. Jadi aku bilang, kayak belum pernah lihat, tapi ya udahlah coba. Aku nanya, ini apa? Oh ini makanan dari mana? Dari Singapura. Oh Masya Allah. Jadi dia itu benar-benar banyak makanan yang dari negeri asalnya. Gitu banyak. Terus kalau misalnya hal yang sampai sekarang Hilbram belum bisa, masih berusaha beradaptasi. Kalau ada masih berusaha beradaptasi, cuaca dingin banget kalau tahajud. Karena bikin angin kenceng banget ya, betul. Iya. Apalagi di gunung, aduh. Tuh karena tahajud, gigil tuh, pengen pakai jaket triple. Iya kan. Bener. Kalau lagi pakai jaket triple tiba-tiba panas. Iya. Aduh panas. Iya, cepet banget. Dekat gunung, dekat matahari, tapi panas. Iya panas gitu ya benar. Hilang dinginnya ntar langsung dekat matahari panas banget. Bener. Pas udah lepas jaket dingin banget, anginnya kenceng, Pakai jaket lagi. hujan lah. Iya benar. Kayak tadi barusan habis hujan. Iya, dia hujan tiba-tiba. Panas banget. Panas, udah kering lantai langsung. Udah kering. Tadi juga kenceng banget tadi ya. Kenceng banget. Terus tiba-tiba Coba, jadi lagi dia cerah Cerah banget. Bisa ngeliat gunungnya, kita bisa lihat pemandangannya. Terus tiba-tiba malamnya dingin lagi ya, aduh. Langsung gitu ya, pokoknya ya bener sih, adaptasi cuaca tuh ya lumayan ya, adaptasi cuaca ya sebenarnya ya, apalagi di daerah Milos nih gunung. Ya tapi kalau ya, mandi pagi-pagi gitu, kalau mandi, Pagi-pagi dingin banget. harus mikir berkali-kali nih kalau mau mandi. Ini mau tahun pertama nih, aduh, gue dulu nih, dingin banget. kadang-kadang udah butuh baju kayak
nggak jadi. Ketiga lah mainnya. Skip. Sore. Relate. Bener. Tapi maksudnya kalau buat kakak yang dirasakan nih apa nih? Maksudnya kalau misalnya masuk nih, walaupun udah masuk, yang dirasakan bener-bener yang dirasakan apa nih? Apa yang dirasakan pertama kali? Apakah sama kayak anak temen-temennya beda juga atau bener-bener merasakan pengalaman yang baru? Karvan gimana? Kalau saya mah ya karena kita semua sama-sama santri baru. Iya ya. Kita masuk 1 Beda tahun ini. beda itu tingkatan Beda tingkatan doang. Kita MA dia MTS tapi tahun masuknya mah sama. Iya. Ya kita juga ketemu orang-orang baru. Kayak Iya. tadi ada yang dari Bangka, ada yang dari Jawa. Itu dengan orang yang sebanyak itu ya butuh adaptasi lah jelas. Iya. Gak mungkin orang baru ketemu langsung plak-ketik kenal. Nggak mungkin. Enggak. Tetap ada adaptasi, semua itu pasti ada tingkatannya. Gak mungkin kenal langsung akrab langsung sohib. Iya. Iya. Bener. Pasti ada itu, semua orang pasti ada. Bener. Kalau Hilbram tuh apalagi tadi yang ada dari luar negeri, dari luar Iya, kota, itu buat kayak lingkungan pertemanannya Iya, gimana sama nggak sih, nyambung nggak sih? Iya, nyambung gak sih? Udah beda negara, beda server. Ngerti bahasa gak tuh dia? Ngerti kan? Ya awal-awal dia ngerti kan, tapi kadang-kadang pun yang hal lucunya itu dia kadang Beda humornya ya. Beda humornya. Jokesnya beda. udah dunia ya udah lingkungan. Jadi kadang-kadang dia pun pernah nanya, ini artinya apa? Di buku bahasa Indonesia. Oh. Gak paham bahasa Indo. Jadi itu balik-balikan. Jadi dia nanya ke anak, ini bahasanya apa nih maksudnya? Jadi mufadatnya buat dia bukan Arab doang. Iya, iya. Bahasa Indonesia berusaha gitu kan. Ayo ini bahasa Indonesia sebenarnya. Jadi banyak yang benar-benar dia kekurangan di sini dan banyak pun ada yang dia dapat kita pun juga nggak dapat. Jadi ada banyak kekurangan kelebihan yang mereka dapat sendiri. Gitu. Ya. Kalau tadi Hilbram sama Arfan, ngerasa apa masuk sini ada yang beda lah. Iya. Pasti itu sih orang Pasti, setiap iya, lingkungan baru walaupun Arfan dapat pesantren ya. Iya. Apalagi anak belum pernah pesantren. Ini dulu anak jujur anak nggak suka pesantren. Iya. Nggak tahu, mungkin kita bisa Arfan atau anak bisa nanya Hilbram atau Arfan yang kenapa bisa mau pesantren dari SMP gitu. Anak tuh nggak suka pesantren, ya Allah dikurung dulu di sini. Iya bener, nggak update berita luar. Ya Allah, nih dulu anak SMP kayaknya nggak bakal pesantren dah. Mendingan ini lebih update kan, lebih ntar pas perbulangan ketemu teman lama udah beda banget apa kita trennya udah jauh banget itu. Rasa kan? Rasa apa waktu SMP? Nah, Rasa banget. kayak anak awal tuh nggak mau masuk pesantren kan. Terus ketika mau SMA akhirnya anak anak mulai tertarik dengan pesantren ya. Dengan dulu waktu SMP tuh anak milih yang penting enak, bisa belajar, bisa tapi enak juga buat kita gitu. Iya, benar. Terus ketika udah mulai SMP itu ntar makin tumbuh, makin paham gitu. Kalau misalnya mau sukses, mau berubah tuh enggak seenak itu, nggak simpel itu ya. Kita butuh hal yang keluar dari zona nyaman dikit lah, zona nge-challenge diri kita sendiri gitu kan. Akhirnya anak waktu MA mau masuk MA mulai nih apa nih yang sebenarnya anak butuhin. Mungkin ilmu bisa dapat di sini, terus juga skill lain mungkin bisa nyari di tempat lain ya. Tapi mungkin yang anak pikirin waktu masuk pesantren itu pertama sama kayak Ilham, adab sama karakter. Kita tuh udah ditentuin ini bangun jam 3 sholat, kalau ada waktu kita ngaji, terus abis subuh halaqah, disiplin gini. Kalau berulang-ulang jadi karakter. Nah anu kayak iya ini anda butuh nih karakter buat masa depan. Nah yang kedua itu yang anak pikir kayaknya nggak ada deh kalau bukan di pesantren, itu life skill. Bener, life skill. Iya sih, life skill tuh kayak mandirian, tanggung jawab, apalagi life skill, disiplin, terus juga hal-hal rapi itu sebenarnya hal yang dari bukan itu justru butuh banget di masa depan. Karena kadang kita mikirnya MTK, IPA, IPS, tapi emang di masa depan kepake semua. Tapi kalau di pesantren kita itu dibentuk karakter, dibentuk leadershipnya, karakter dan segala macamnya itu benar-benar bermanfaat untuk di masa depan, ya kan? Benar. Seperti tadi yang Hilbram bilang, adab itu juga penting banget dan lain-lain.
Spoiler. Tapi maksudnya kalau pas ke Arfan, ini kan ke Arfan ini udah pertama kali ini kan di SMP nih ya? Iya, udah pernah pesantren. Iya, iya. Nah, apa yang pertama kali dicari pas pesantren itu? Pas pertama kali cari pesantren, Iya. jelas ya kayaknya ya kalau saya pikir-pikir ya orang rata-rata sama dah tujuan pesantren deh. Pasti nyari nyari yang namanya pendidikan karakter, nyari yang namanya pendidikan agama, adab. Iya. Itu emang rata-rata yang orang cari, tapi ya dengan itu semua kita berusaha menjalani semuanya, dan dengan setelah kita jalani alhamdulillah nyaman aja sih. Dapat Jadi betah kan? dan dibetah, jelas dong betah. Kalau nggak betah nggak lanjutin lagi. Iya ya. Nyari luar aja. Iya, ngapain di pesantren? Ngapain pesantren lagi? Tapi kadang apa ya? Di pesantren itu ada yang mungkin orang ngira bosen di pesantren, kayak tadi belum bilang kan, stigma negatif tentang pesantren. Tapi kadang kita tuh pengen ngasih tahu ke orang kalau pesantren itu seru banget, tapi bingung gimana ngasih taunya ya. Video di sini boleh main HP gitu. Terus juga apa cerita kadang nggak dapat serunya, kayak pengen ngasih tahu. Kadang ada momen-momen makan rame-rame, ya haflar rame-rame ya kan gitu. Camping atau Iya gitu bareng-bareng kadang itu pengen banget kasih tahu ke orang yang mandang buruk pesantren tuh, kayak pengen ini seseru itu loh pesantren itu. dalam semua pikiran orang itu kalau pesantren apa ya pesantren? Iya, pokoknya fokus belajar agama, nggak ada seru-seru gitu. Pokoknya kalau masuk pesantren udah pikirannya belajar gitu. Padahal masuk pesantren kan nggak semua yang masuk pesantren pengen jadi ulama, benar pengen jadi dai, benar. Ada juga yang pengen dia tuh pengen jadi arsitek, tapi arsitek yang 30 juz. Dia pengen jadi dokter, tapi dokter ahlu hadis. Itu kan yang sekarang kita kekurangan gitu kan. Makanya menurut Anda Milbos ini sangat apa ya? Dia nggak menuntut semua yang masuk ini keluar harus jadi ulama, dai gimana nih. Tapi mereka pengen kita keluar di sini megang nilai-nilai keislaman dengan apapun cita-cita kita, mau jadi dokter, arsitek, desainer, apalagi cita-cita pilot ternyata pilotnya hafiz Quran, dan itu jarang lah sekarang ya. Jadi intinya itu sebenarnya jadi orang yang sukses tapi juga sukses di akhirat. Iya, nah itu dia. Sukses dengan segala sukses dengan kebiasaan masing-masing, dengan bakat masing-masing. Benar. Wah, keren banget. Dapat banyak ya, Man ya? Banyak. Ini. Tapi nih ya, Ana juga penasaran nih. Kan kata orang-orang di pesantren fokus agama. Tapi bener gak sih katanya di pesantren cuman ngaji kitab, ngaji Quran, pagi sampai sore Quran, pagi sampai sore kajian. Bener gak sih? Emang gak bisa gitu kita mondok tapi tetap ngejar prestasi selain dari Iya kan bisa banyak prestasi di luar ya, nggak cuma lomba baca kitab, nggak cuma lomba MHQ, banyak prestasi. Karena ada orang yang emang mungkin dia mau masuk pondok tapi kayaknya aku nggak cocok nih sama Quran karena nggak bisa hafal. Karena ada orang berpikir sebagian begitu, dia nggak cocok sama ngapalin Quran. Duh, pusing ngapal nih, pusing ngaji kitab, ini apaan, kitab gundul-gundul gini, nggak ngerti. Emang bener gak sih kalau di pesantren itu kita nggak bisa ngembangin bakat selain agama? Gimana dalam Padang Hilbram selama menjalani realita di pesantren ini? Kalau satu hal yang unik dengan Milbos ini adalah dia mempunyai pelajaran public speaking, pelajaran di mana kita itu ya benar-benar belajar untuk berbicara depan umum, berbicara ke depan semua orang, dan itu menurut Ana sebuah aset untuk masa depan yang sebenarnya nggak semua, bahkan nggak semua sekolah pun mendapatkan. Bener kan? Nah, pemimpin kan butuh untuk bicara depan umum. Itu harus butuh komunikasi yang tepat, komunikasi yang bagus. Dan menurut Ana itulah yang harus benar-benar dicari. Soalnya kalau benar-benar kita di sini cuma fokus agama doang, itu juga nggak bagus sebenarnya. Kita juga harus fokus sama dunia. Jadi kalau kita fokus sama dunia, ngimbangin gitu ya. Ngimbangin. Kalau fokus sama dunia doang, aduh nanti akhirnya gimana? Kacau. Ya kacau nantinya makanya. Jadi makanya menurut Ana Milbos ini itu salah satu part baiknya, salah satu bagus bangetnya itu adalah itu public speaking. Mereka juga melatih kita untuk menjadi sebuah pemimpin di masa depan, bukan cuma hanya sukses di akhirat, tapi masya Allah ini juga sukses nanti di masa depan. Amin. Dan menyambung pertanyaan Arfan tadi, berarti menurut Ibram Milbos tuh punya
tujuan pengen menjadikan semua santri itu punya sifat kepemimpinan, taat agama, mengikuti sunnah Rasul, tapi juga bisa ngejar cita-cita masing-masing dan didukung dengan berbagai eskul-eskulnya, terus juga pelajaran-pelajarannya nggak cuma seputar agama doang, emang ada juga pelajaran umum, pelajaran kayak yang jarang itu ada juga nggak nemu di sekolah lain, pelajaran public speaking itu, padahal itu penting banget. Dan juga dengan Milbos juga ngikutin mengikut sertakan murid-muridnya ke banyak ini kan, banyak lomba, banyak banget, Masya Allah. Ya, jadi mereka berbagai macam cabang ilmu Nggak cuma agama. semua dicakupi, mau dari OSN, mau dari apapun, mau MHQ, mau dari sedang pidato pun public speaking kan mereka mengikuti kok. olahraga pun ada. Iya, olahraga futsal kemarin baru menang tuh juara 3 ya. Iya, Insyaallah. Nah, Ilbram, ini terakhir nih ya sebelum kita akhiri, menurut Hilbram kan seperti yang tadi kita omongin ya, ada orang-orang yang berpikiran negatif tentang pesantren, juga bahkan anak-anak yang kayak ngerasa pesantren tuh ngebosenin atau nggak seru lah gitulah, kayak udah kaku, kalau masuk pesantren jadi orang kaku, jadi orang udah agama Alim aja udah alim nggak usah gaul gini gitu sih. Tapi apa nih pesan Hilbram buat yang masih ragu buat pesantren tuh? Apa pesan Hilbram nih? Ya sebenarnya pesan ini pun aku juga kasih tahu ke adik-adik ya. Iya. Aku juga Mau masuk juga? Kamu mau masuk juga. Oh, iya. Oh, ada adik ternyata. Iya, Dan ada. ternyata visinya adekku sama kayak aku. Visinya sama. Mereka tuh berpikir bahwa aduh pesantren ini tuh apa gunanya gitu. Ya paling cuma nyapein. Pesantren itu adalah tempat untuk orang yang fokus sama akhirat ya di dunianya. Itulah yang dalam visi-visi semua orang. Benar. Pokoknya kalau ada hal positif pun, hal positifnya apa? Baca Quran terus, hadis dihafali, itu hal positifnya. Negatifnya disebutin banyak. Bisa satu jam disebutin. Serius banyak banget. Udah nggak ketemu orang tua, nggak ketemu teman, nggak ketemu keluarga. Dikurung. Gak bisa ngapain. Itu bahasa mereka adalah dikurung. Tapi menurut Ana suatu hal yang bisa berubah itu ya seperti yang tadi aku bilang, niat. Niat menurut Ana kalau masuk pesantren kata niat adalah kerusakan, kehancuran diri sendiri. Nanti paling ya benar kayak Kak Afan tadi, kebanyakan kelas 7 yang baru masuk 1-2 minggu nangis. Kalau abis nangis apa keluar. Nah, Iya. itu Gampang banget ya keluar gampang gitu ya. banget ya. Yang mereka nggak pikirin apa? Orang tuanya udah bayar. Iya. Mereka udah usaha masuk tes ke sini. Iya. Mereka udah susah-susah untuk masuk ke sini. Tapi dalam akhirnya apa? Mereka masuk, mereka keluar. Itu as simple as that. Udah simple banget. Dan mereka tidak memikirkan, pesantren itu sebenarnya seru juga gitu. Pesantren itu juga benar-benar bisa ada keseruannya di dalamnya gitu. Mereka nggak kepikiran tentang itu. Jadi sebenarnya pesan Ana simple sebenarnya. Ketika pengen masuk pesantren, yang harus pertama lakukan adalah niat. Iya sih. Niat. Penting ya, Penting banget niat. Gak usah fokus tentang gimana cara masuknya atau biayanya atau misalnya itunya, gak usah pikirin apapun. Yang penting niat. Tanyalah ke diri antum sendiri, kenapa aku mau masuk pesantren, kenapa aku pengen di pesantren. Itu yang benar-benar harus dicari dulu. Ketika niat sudah dapat, yang tinggal dicari cuma tinggal masuk tes, terus jika ada biayanya dan alhamdulillah masuk. Dan pas masuk itu jika niatnya udah benar, insya Allah nggak keluar. Iya, jadi ketika lagi sedih, lagi bosen, lagi kesel, lagi futur, itu ada kayak ngedorong gitu dari bawah, jangan keluar, harus kuat di sini buat ngejar gitu. Iya itu yang Ana lakukan dulu ya. Itu niat itu dorongannya ya. Jadi setiap kali, udah rindu orang tua dan jangan salah, aku juga punya kebanyakan pikiran, udahlah keluar aja, udah keluar, udah maksudnya dulu tuh sekolah enak. Masuk pagi pulang siang. Ketemu ortu main sama temen dulu, main sama adek, tidur bareng, udah gitu. Itu kan maksudnya semua hal yang kita sebenarnya tidak sadari dalam kebiasaan. Tapi ya maksudnya sekarang masuk ke pesantren
itulah yang aku benar-benar kangen. Itu yang aku benar-benar, oh ya ini aku bersyukur nih. Hal sederhana gitu Harus ya. sederhana, walaupun itu hal yang sederhana, kayak ngobrol sama orang tua, Iya. bermain sama adik, itu hal yang benar-benar apa ya, sederhana banget gitu Sederhana. kan, yang bisa dilakukan setiap hari. Tapi ketika dulu apa ya yang dilakuin lah ya, apa yang dilakuin, ngomong ke orang tua jadi jarang. Sekarang udah nggak ketemu adik jadi jarang. Nah itu yang benar-benar dikangenin. Dan jangan itu pun aku dulu pernah firasat, udah ini keluar aja, udah kayaknya aku juga ya bener gak cocok di pesantren nih, udah keluar aja. Tapi sebelum aku sempat bilang ke orang tua, jadi seminggu 2 minggu tuh sebelum bilang itu aku udah kayak, tunggu kamu nih masuk sini udah apa nih? Dorongan tiba-tiba muncul Dorongan lagi tuh. Niat. Niat muncul dulu. Niatnya itu penting banget. Jadi oleh karena itu aku langsung ngulangin niat aku nih. Aku langsung bilang, ya walaupun benar pelajaran di sini susah, benar kita di sini benar-benar akurannya dijaga, kita adabnya dilatih banget, dibiasakan. Tapi ya sebenarnya itulah hidup. Itulah hidup. Kita nggak bisa komplain tentang ya elah Jalanin aja. Jalanin aja. ini mah Al-Quran doang terus apa? Ya itu hidup. Al-Quran ya emang benar-benar harus belajar. Jadi maksudnya dalam pesantren ini sebuah hal yang kita pikir negatif itu sebenarnya positif. Coba kita aja sebenarnya belum sadari. Itu yang kebanyakan orang-orang di luar sana itu memfisikan pesantren. Banyak banget yang kayak gitu. Dan ya itu benar sih kata Hilbram. Terkadang momen-momen berharga tuh nggak harus datang dari hal-hal luar biasa, hal-hal besar, tapi kadang momen-momen berharga itu justru datang dari hal-hal sederhana yang kita tuh nggak kita rasakan ketika ketika lagi kita ngelakuin momen itu. Kayak tadi ngobrol sama ortu, kita kayak biasanya ngobrol sama ortu tiap hari kan, biasanya ngobrol sama ortu, bahkan kadang kita marah, tapi pas sudah pesantren, oh iya kangen juga ngobrol sama ortu gitu kan. Nah mungkin seperti yang tadi belum bilang, nah stigma-stigma negatif tentang pesantren yang bahkan santri sendiri ngerasain gitu, santri sendiri ngerasain, mungkin justru itu adalah momen-momen berharga, hal-hal sederhana kayak haflah, terus juga tahajud pagi-pagi dibangunin rame-rame berangkat ke masjid, terus juga makan rame-rame, ikut kegiatan rame-rame, terus juga pramuka, hujan-hujanan, lain-lain lah. Ngobrol-ngobrol di kamar sampai malam udah diumumin ya. Nah itu justru momen-momen berharga yang bahkan santri sendiri kadang nggak ngerasain, kan? Karena justru itu hal-hal sederhana yang bakal nanti keluar dari pesantren bakal jadi cerita, bakal jadi pengen ulang lagi. Juga itu jadi momen indah yang bakal kita ceritain ke anak-anak kita atau orang-orang yang pengen masuk pesantren. Padahal pas kita melakukan hal itu kenapa aja? Udah males. Nah terus kita pikir ke masa depan langsung, aduh pengen diulangi. Ya gitu manusia. Bener. Gitu. Jadi misalnya pramuka nih kita hujan-hujanan capek-capek, tapi nanti dalam akhirnya cerita, aku pernah gini loh, aku pernah pramuka hujan-hujanan, masuk lumpur, masuk ini, pernah kepleset, udah itu adalah sebenarnya cerita. Sebenarnya walaupun dalam kondisi momen itu kita benci dengan hal itu, tapi nanti di masa depan itu jadi sebuah cerita yang memandang kita bahwa kita itu pernah melakukan hal yang luar biasa. Bener. Kayak ini, ada gak sih, bahagia itu bukan sesuatu itu bakal kerasa kalau udah nggak bisa kita rasain lagi. Ya itu kerasa kalau udah hilang. Bener. Jadi waktu ngelakuin mah ya biasa aja kayak lagi ngejalanin biasa. Cuman pas udah misalnya kita lagi kumpul sama temen, terus pas abis dari kumpulan itu balik ke rumah masing-masing, berdua mikir, iya tadi seru juga. Cuman orang itu kadang suka nggak nyadar. Dan lebih sibuk masing-masing. Dan kalau misalnya udah gitu baru nyesel. Tadi kenapa nggak dimaksimalin? Dan itu salah satu contohnya masa muda. Masa muda. Masa muda bener kan. Jadi mereka tuh walaupun mereka sekarang masa muda ngeliat orang dewasa, ngeliat kayak udah dewasa nih enak, udah bisa nyuper sendiri, udah bisa ini. Bener. Iya kan bener kan. Apalagi yang udah jadi guru, udah bisa ngajar, udah bisa ini. Tapi pas aku dalam posisi sekarang ngeliat adik anak, itu aku bilang
balik lagi. Tahu gak sih kamu tuh enak gitu, pengen balik lagi itu menurut Anda juga. Jadi pesan Hilbram buat yang nonton, khususnya buat santri, kadang hal-hal nikmatin hal-hal yang lagi kalian lakuin sekarang, karena kadang itu justru bakal jadi hal-hal ngangenin. Iya. Yang walaupun sekarang mungkin rasa kesel, benci, males ngelakuin ini, justru nanti di masa depan bakal jadi hal-hal berharga. Hal-hal sederhana itu bakal berubah jadi hal-hal berharga yang jadi cerita buat Iya, masa depan. Ya. Benar banget. Oke, makasih Hilbram. Terima kasih. Udah ngasih banyak banget inspirasi buat kita. Wah, masya Allah, Ewan Banyak banget asli. dapat pelajaran, semangat, motivasi, banyak lah. Ya, teman-teman cukup segitu aja. Jadi terima kasih buat yang sudah nonton. Terakhir saya dan Arfan sebagai podcaster sampai jumpa di podcast Milbos selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share biar makin banyak yang dapat. Kita harus biar membuka ya, pesan ya, ini ya. biar orang-orang nggak mikir pesantren tuh negatif semua. Iya. Harus seru, pesantren tuh seru. Kasih ke orang-orang yang butuh ini, yang butuh kayak masih mikir pesantren kaku, pesantren nggak seru, pesantren dikasih ke orang itu biar kalau dia semangat kita semua dapat amal jariah. Sampai jumpa di podcast Milbos selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.